Selamat sore Bapak Mama. Selamat Sore. Ulang ya, kayak masih loyo-loyo nih. Selamat sore Bapak Mama. Sore. Lebih semangat lagi. Selamat sore Bapak Mama. Sore, Bu. Wah, terima kasih ya karena Bapak Mama sudah hadir pada pertemuan kedua K2 pada saat ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita meminta tuntunan Yang Maha Kuasa dalam doa. Nah, saya meminta Mama Kubul untuk bersedia memimpin kita di dalam doa. Pada Mama Kubul saya persilakan. Mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Mama Kubul sudah Iya, Bu. membawa kita dalam doa. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu nih. Apakah mama-mama masih ingat apa itu P2K2? Masih, Bu. Masih ingat ya? Kalau masih ingat, kira-kira PA kepanjangan dari P2K2 itu apa? Peningkatan pertemuan kemampuan keluarga, Bu. Wah, benar nih Mama Wonya nih. Bu. Yang benar pertemuan peningkatan, Bu. Wah, tepat sekali ya. Kita tepuk tangan dulu nih untuk Mama Kobul. Iya, Bu. Luar biasa. Ternyata Mama Kobul ini konsen benar ya Konsen, dalam Bu. pertemuan ini. Iya, Bu. Nah, benar. P2K2 itu yang tepat adalah pertemuan peningkatan kemampuan Keluarga. Nah, untuk kita mengingat terus nih apa itu P2K2, mari kita tepuk P2K2 ya. Iya, Bu. Oke, mari kita tepuk P2K2-nya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, masih kurang semangat nih. Satu kali lagi ya. Ya, Bu. Lebih semangat ya. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga. Wah, luar biasa. Sekarang kita keluarkan buku pintarnya. Bulan lalu saya sudah memberikan tugas. Apakah tugasnya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Jika sudah, mari perlihatkan ke saya ya. Iya, Bu. Nah, terima kasih ya Mama karena Mama sudah mau mengerjakan tugasnya di rumah ya. Iya, Bu. Nah, tugas yang Mama kerjakan itu sudah betul. Hanya dalam mengerjakan tugas, Mama tuh harus teliti. Betul tidak Mama? Betul, Bu. Nah, cara mengerjakan yang benar itu kita harus tepat dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan. Dan cara mengisi lembar latihannya itu kita harus perhatikan pada kolom pengeluaran. Sebaiknya dalam mengisi pada kolom pengeluaran itu Mama harus menyusun dengan baik atau menulis dengan baik apa saja yang menjadi pengeluaran Mama pada hari itu, agar pada saat Mama mau mengecek ulang atau Mama mau melihat apa-apa saja yang sudah ada dalam kolom pengeluaran itu, Mama bisa
bisa mengerti. Nah, mama-mama, yang lalu juga kita sudah belajar tentang apa nih bulan lalu? Menabung dan merencanakan utang dengan hati-hati, Bu. Ya, terus apa lagi nih? Adakah yang mau menambahkan? Cara dan tempat menabung. Nah, betul sekali. Berarti ingatan mama-mama di kelompok ini sangat luar biasa ya. Kok mau dari ibunya? Nah, betul nih. Di bulan lalu itu kita belajar tentang bagaimana cara kita menabung dan merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, kita juga sudah belajar mengenai menabung dan meminjam. Ingat mama-mama, menabung sangat perlu dilakukan untuk keadaan yang tidak terduga. Selain untuk berjaga-jaga, menabung juga dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan tertentu supaya kita tidak tergantung pada hutang. Ya, betul sekali. Walaupun kita menabung itu sedikit, asalkan disiplin dan konsisten, kita bisa mencapai tabungan itu bisa lebih semakin banyak, betul sekali. Nah, jadi kita harus lakukan secara terencana, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan untuk apa kita menabung. Nah, kalau terpaksa kita berhutang, lakukanlah dengan terencana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Serta kita juga harus pilih tempat berhutang dengan biaya yang paling murah. Paling kecil. Ya, bunganya harus kecil, pengembaliannya harus lebih murah. Nah, mama-mama, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memulai usaha. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat memilih, mengembangkan, dan menilai apa ide usaha sudah layak serta terencana sesuai dengan potensi yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga akan belajar keterampilan untuk merencanakan keuangan usaha. Agar kita bisa memiliki gambaran untuk menyusun rencana pemasaran usaha, dan kita juga memahami bagaimana cara mengelola keuangan usaha. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan bermain game. Ada yang senang bermain game? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Saya minta kita berdiri ya. Ayo, Mama Monya, Mama Kokul, Mama Sehati. Kita berdiri ya, melingkar ya. Nah, dengarkan instruksi Ibu ya. Cara bermainnya itu seperti ini. Kita akan berhitung searah jarum jam. Setelah berhitung dengan menyebutkan angka, hitungan angka, misalnya Mama Kopul mau berhitung nih. Mama Kopul angkat tangan ke atas, penunjuk arahnya itu nih telapak tangan. Kalau Mama Kopul punya arah kanan itu sebelah kiri, berarti orang yang di sebelah kiri ini menyebutkan angka selanjutnya. Sedangkan kalau Mama Kopul menunjukkan telapak tangan ke arah kanan, berarti orang yang ada di sebelah kanan Mama Kopul yang akan melanjutkan berhitung. Bisa dipahami Mama-mama? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai berhitung dari Mama Wonya. 1, 2, 3. Wah, salah nih Mama Kopul. Nah, kan
karena Mama Kopul sudah salah nih. Bagaimana? Kita kasih hukumannya. Hukumannya Iya. kita suruh Goyang. apa nih? Goyang Goyang. atau menyanyi? Goyang. Wah, ayo Mama Kopul. Bagaimana? Kita goyang ya Mama Kopul ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, wah, ternyata Mama Kopul ini jago sekali ya dengan cara goyangnya nih. Aduh, lincah sekali ya Mama Kopul ini. Aduh, luar biasa sekali ya. Nah, Mama-mama, kita sudah bermain tadi nih, bermain angka. Kira-kira nih, apa yang kita bisa petik dari permainan tadi? Silakan Mama Wonya. Kira-kira tadi apa kira-kira yang dapat kita petik atau kita pelajari dari permainan tadi? Harus fokus, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Nah, kalau tidak ada, tadi itu kita belajar tentang bagaimana kita tanggap melakukan atau kita bagaimana kita cepat tanggap dalam melakukan usaha, bagaimana kita inisiatif dalam melakukan usaha. Jadi kalau kita mau melakukan usaha itu kita harus juga melihat potensi bagaimana kita harus melakukan usaha.